Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dalam penjagaan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita kembali ke video makhraj dan sifatul huruf, yaitu masuk huruf ghain. Pertama kita ke makhraj ghain dulu, di mana ghain adalah salah satu huruf al-halq, ya. Masih dari salah satu dari 6 huruf tenggorokan. Di mana huruf ghain ini adalah tenggorokan yang bagian atas. Dekat sama siapa ya? Sama yang mana ya huruf yang di bagian atas tenggorokan? Ya, dengan huruf kha. Jadi huruf ghain dan huruf kha itu memiliki makhraj yang sama, yaitu sama-sama dari tenggorokan bagian atas, yaitu akar lidah bertemu dengan langit-langit atas bagian dalam. Jadi huruf ghain ini sama dengan huruf kha untuk makhrajnya, tenggorokan bagian atas. Kita perhatikan di gambar sebelah kanan, ya, yang diarsir itu adalah posisi dari huruf ghain makhrajnya. Nah, karena ada sifat huruf ghain yang menyebabkan dia lidahnya itu adalah bagian tengahnya melengkung. Nanti kita jelaskan sifat apa kalau yang lidah membuat lidah itu melengkung. Ya, ghain adalah salah satu dari huruf yang dibaca tebal, ya. Makanya lidah bagian tengah itu memiliki cekungan. Nah, untuk catatan huruf ghain, di huruf ghain itu dia tidak nantinya memiliki sifat yang memantul atau qalqalah, tapi seringkali untuk mendapatkan huruf ghain itu sendiri, apalagi dia kondisinya sukun, itu sering dipantulkan, ya, membacanya. Padahal tidak huruf ghain, ya. Contoh, kalau misalkan kita sukunkan, ya, untuk dapat makhrajnya itu di bagian tenggorokan bagian atas. Al, sebelum dia di sifat yang lain. Al, ya, itu sampai ke tenggorokan bagian atas. Al, ya. Harus berasa keluar makhrajnya itu dari tenggorokan bagian atas. Jika belum naik ke tenggorokan bagian atas, berarti makhrajnya belum tertunaikan. Nah, tadi saya bilang bahwa ghain itu sering kali dipantulkan. Seperti apa? Ag, ya, dipantulkan seperti itu. Padahal tidak, huruf ghain bukan huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulkan suaranya. Selanjutnya kita ke sifat-sifat huruf ghain. Yang pertama sifatnya adalah jahar. Jahar sudah saya berulang kali ketika kita bertemu dengan huruf jahar, yaitu udara atau nafas tertahan. Ya, jadi ketika kita melafalkan huruf ghain, jangan sampai ada udara yang bocor, nafas yang bocor. Nafas yang bocor itu yang seperti apa? Nanti jatuhnya ke hamas, ya. Jadi kalau kita letakkan tangan di depan mulut kita, ada nafas, ada hangat di depan, tidak. Yang kedua, sifat huruf ghain adalah rokhwa, yaitu suara mengalir sempurna, yaitu artinya ketika kita melafalkan huruf ghain, jangan ada aliran suara yang terputus, tapi suara dialirkan. Nah, karena ini rokhwa, jadi harus dialirkan dengan sempurna. Aliran suaranya harus sempurna, jangan terputus, terutama pada saat sukun. Jadi harus al, ya, jangan al itu terputus, tapi harus al juga, jangan sampai algo, ya. Seperti tadi saya bilang di qalqalah, dipantulkan. Sifat selanjutnya huruf ghain adalah isti'la. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sebelumnya,
bahwa pada saat kita lihat gambar di sebelah, kenapa lidah bagian tengah ada cekungan. Nah, itu menandakan bahwa huruf ghain adalah salah satu huruf yang dibaca tebal karena memiliki sifat isti'la, yaitu suara diarahkan ke langit-langit hingga menjadi tafkhim atau dibaca tebal ya. Nah, dibaca tebalnya ini dengan mengangkat pangkal lidah agar membentuk cengkungan. Selanjutnya, sifat huruf ghain adalah infitah, yaitu suara tidak terkepung di antara lidah dan langit-langit atas. Jadi meskipun dia memiliki sifat tebal yang sebelumnya atau isti'la, tapi dia memiliki sifat infitah yang artinya suara dialirkan ke depan. Jadi jangan terkepung karena dia bukan huruf yang sifatnya itbaq. Nah, 4 huruf sebelumnya kan sudah kita temui huruf itbaq. Nah, huruf ghain adalah huruf yang istifal dan infitah. Selanjutnya kita ke pelafalan huruf ghain. Gho, ri, ru, gu, go, ri, gu, go, ri, gu, au, ya, suara jangan diputus ketika dia sukun, jangan tapi jangan pula di qalqalah, jangan bukan, tapi Kemudian kita ke penulisan huruf ghain. Ya, huruf ghain ini kan mirip dengan huruf ain, tapi bedanya adalah dia ada titiknya. Titik di bagian atas. Dia mirip dengan huruf ain ya. Jadi jangan sampai tertukar dengan huruf ain. Posisi awal dia bisa bergandengan dengan huruf berikutnya. Ada gandengan di tangan kirinya. Kalau di tengah dia bisa bergandeng dengan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya. Kalau posisi di bagian tengah. Nah, di akhir dia punya tangan di bagian kanan bisa bergandengan dengan huruf sebelumnya. Baik, kita ke contoh pelafalan huruf ghain. Huruf ghain pada saat harokat fathah, ya, contohnya seperti ini. Ghairi, ghairi, ghairi. Harokatnya dhammah. Idza balagu, idza balagu. Ya, huruf lamnya jangan lo, jangan ikutan tebal karena huruf ghain huruf tebal. Idza balagu. Pada saat dia sukun, yausha, yausha, ya, dialirkan suaranya. Yausha, yausha. Pada saat dia harokatnya kasroh, ya, tetap terasa tebal tapi tidak setebal pada saat dia harokatnya fathah maupun dhammah, tapi masih ada berasa tebalnya. Dan juga jangan terlalu tebal seperti huruf-huruf itbaq ya. Jadi harus tetap suara dialirkan ke depan. Jadi jangan terkepung di dalam mulut, tidak. Rishawatun, rishawatun, jangan ugwi tapi ri. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.